Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di sisa waktu yang sedikit ini, insyaallah ta'ala kita hanya akan menyampaikan beberapa kalimat sambil menunggu waktu maghrib. Semoga dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Disebutkan ada beberapa faedah saja yang penting untuk kita ketahui. Ada beberapa faedah yang perlu diketahui dari faedah-faedah tafsir, dan telah dimaklumi bahwa hidup kita di muka bumi ini Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Ya Allah menciptakan laki-laki dan wanita, dan itu adalah merupakan hal yang lumrah dan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam tinggal di surga. Maka bersamaan dengan itu dia merasa kesepian walaupun penuh dengan kenikmatan, sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istri. Maka diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala wanita itu dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk kiri yang paling bawahnya, yaitu yang paling bengkoknya. Maka setelah itulah, karena wanita ini Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Lihat ya, bagaimana wanita ini dia bisa menggelincirkan manusia dari kebaikan. Dan bersamaan dengan itu, wanita ini dia bisa menjadi perhiasan, bahkan sebaik-baik perhiasan di dunia. Ini dari hal-hal yang hendaknya diketahui oleh kita bersama. Dan ingat, awal kali juga terjadi pembunuhan pada anak keturunan Adam itu juga karena wanita. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga itu disebabkan karena permintaan dari Hawa untuk memakan buah yang ada di surga tersebut, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pohon yang dilarang untuk didekati. Itu cuma disebut pohon ya. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Tapi bersama dengan itu iblis menggoda Adam melalui istrinya. Allah itu tidak melarang kalian mendekati pohon itu, hanya saja agar kalian tidak kekal di surga. Makanya dia namakan dengan pohon apa? Pohon khuldi. Itu pohon kekekalan. Artinya katanya kalau kamu ingin kekal, makan saja. Ambil buahnya makan supaya kamu kekal. Lihat aja dia balik. Itu tipu daya iblis, itu membalik sesuatu. Maka setelah itu baru saja Adam dan Hawa ini memetik buah dari pohon tersebut, terbukalah aurat-aurat mereka. Maka disitulah mereka mulai menutupi aurat-aurat mereka dengan dedaunan dari pohon tadi. Ini lihat ya, bagaimana pengaruh dari maksiat itu yang menyebabkan orang tidak malu membuka auratnya. Karena maksiat itu akan menelanjangi kita, Maka disinilah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan demikian pula anak Adam yang pertama kali membunuh
Qabil itu membunuh saudaranya Habil. Itu juga karena wanita. Ya, karena apa? Wanita. Sebabkan di setiap anak Adam yang lahir itu lahir dalam keadaan apa? Laki-laki dan wanita, kemudian dikawin silang. Dikawin silang. Akhirnya muncullah hasad pada saudaranya karena tidak cocok, sehingga dia bunuhlah saudaranya tadi. Begitu ya. Itu awal terjadinya pembunuhan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-28, khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Jadi manusia itu diciptakan apa? Dha'ifan, dalam keadaan lemah. Apa maksud dari lemah ini? Bagaimana manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah? Kita lihat tafsirnya. Seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari ucapan Waqi'. Beliau mengatakan maksud dari ayat ini, akal sehat seorang laki-laki itu tiba-tiba akan hilang ketika dia tergoda dengan wanita. Perhatikan ya. Ini maksud dari ayat ini. Karena itu khuliqal insanu dha'ifan, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Apa maksudnya diciptakan dalam keadaan lemah? Yaitu akal laki-laki itu tiba-tiba bisa hilang karena tergoda oleh wanita. Itu menunjukkan kelemahannya. Lihat ya, akal laki-laki itu ketika digoda oleh wanita maka hilang akalnya. Ini kata Waqi'. Dan demikian pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, Allah menyebutkan adanya keringanan di dalam masalah ini, yaitu pernikahan. Lalu Allah menceritakan kelemahan manusia. Jelas ya, Allah menciptakan kelemahan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah untuk bersabar menghadapi syahwat biologisnya dia. Iya, manusia itu lemah apa? Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah untuk bisa bersabar menghadapi syahwat biologisnya. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Karena itulah Allah menyebutkan adanya keringanan di dalam masalah ini, yaitu keringanan untuk menikah. Lalu Allah menceritakan kelemahan manusia ini dalam surat An-Nisa ayat 28 ini ya. Coba lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan dalam surat apa tadi? An-Nisa pada ayat ke-28. Disebutkan di situ pada ayat sebelumnya. Kita lihat ya. Iya ya, surat An-Nisa ayat ke-28. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya apa? Keringanan untuk menikah. Keringanan untuk menikah. Itu disebutkan pada ayat yang ke-27, wallahu yuridu ayatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat antamilu mailan aziman yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Begitu ya. Dan Allah hendak menerima taubatmu, atau ya, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Dijadikan apa? Bersifat lemah. Karena disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu apa? Itu orang-orang yang diceritakan tentang pernikahan. Nah, ini kalau dibaca semuanya banyak ya. Tapi itu tadi intinya, kata Imam Ibnu Qayyim apa? Disebutkan ketika manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Waqi' mengatakan akal sehat seorang laki-laki itu tiba-tiba bisa hilang ketika dia tergoda oleh wanita. Itu bisa tertutup akal sehatnya. Dan demikian pula Imam Ibnu Qayyim berkata, Allah menyebutkan adanya keringanan dalam masalah itu, yaitu pernikahan. Lalu Allah menceritakan kelemahan manusia.
Hal ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu lemah untuk bersabar menghadapi syahwat biologis. Dan di dalam Al-Quran, ya ketika dikisahkan tentang kisah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, apa disebutkan? Bahwasanya tipu daya wanita itu sangat besar. Ketika dikatakan, ketika wanita itu menggoda Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri Al-Aziz, istri pembesar ketika itu. Maka setelah dia lari ke pintu, ditarik oleh wanita itu gamisnya, maka robek bagian belakang. Ketika dibuka pintu, ternyata ada suami dari wanita itu di depan pintu. Disinilah wanita itu mengelak. Disinilah wanita itu mengelak. Maka tatkala suami itu melihat baju gamis, maka setelah itu ada saksi mengatakannya, lihatlah katanya, kalau gamisnya itu koyak atau robek bagian depannya, berarti Yusuf yang salah. Kan begitu? Kalau dia robek bagian belakangnya, berarti siapa yang salah? Wanita itu. Kan wanita itu menarik bajunya. Ternyata setelah dilihat, di mana? Ternyata yang robek itu bagian belakangnya. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Maka tatkala suami dari wanita itu melihat baju gamis dari Nabi Yusuf alaihissalam, itu ternyata robek di bagian belakangnya. Maka berkatalah laki-laki itu, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Ini suaminya paham, ini tipu daya dari istrinya ini. Maka setelah itu disebutkan apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu, tipu daya kamu wahai wanita, itu besar. Jelas ya? Ini tipu daya dari wanita itu besar. Makanya kata para ulama, kalau tipu daya wanita itu besar, jangan kita menganggap remeh itu wanita. Biar dia loyo-loyo modelnya. Biar orang bilang mukanya itu tidak seberapa nilainya. Tapi kalau kamu sama-sama terus melihat dia, apa yang terjadi? Itu akan menjadi wanita yang paling cantik di dunia. Itu bahaya itu. Paham ya? Kalau kita misalnya pergi ke daerah mana sana? Tuh ke ujung Indonesia sana, daerah Irian Jaya. Itu kalau melihat orang di sana, sekilas kita melihat, kita tidak mau, walaupun nikah gratis. Tapi 1 bulan coba kita tinggal di situ, 1 bulan saja, jadi cantik itu. Jadi cantik, karena memang yang dilihat itu bukan dari apanya, bukan dari wajahnya dan lainnya, tapi dilihat bahwa dia ini adalah wanita. Dipahami? Dia ini adalah wanita. Karena laki-laki itu lemah dia di dalam mengendalikan hawa nafsunya, lemah dia di dalam bersabar terhadap apa tadi? Nafsu biologisnya dia. Itu lemah dia. Dipahami sampai di sini? Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita itu memang besar. Karena itu diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Artinya apa tadi? Dia kalau bertemu dengan wanita bisa hilang akal sehatnya. Dipahami dia? Bisa hilang akal sehatnya dia. Nah, ini menunjukkan manusia itu lemah dan dia tidak apa? Lemah untuk bisa bersabar menghadapi syahwat biologisnya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan apa terhadap wanita? Karena itu kata beliau, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Adalah saya meninggalkan fitnah atau cobaan yang paling berbahaya setelahku, kata Nabi, bagi laki-laki kecuali wanita. Nah, itu wanita yang paling bahaya. Kemudian bersama dengan itu apa? Bersama dengan itu juga disebutkan oleh Nabi SAW di apa namanya? Kalian itu kata Nabi kepada wanita akan mampu menggoyahkan bagi siapa? Laki-laki yang apa dia? Laki-laki yang memiliki kekuatan itu, tapi dia mampu digoyahkan oleh wanita itu. Kalau dia digoda, apa yang terjadi? Kalah dia. Jelas ya? Mampu dia menghilangkan, kata Nabi, akal sehat laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang wanita. Setelah beliau menyebutkan tentang para wanita ini, dia adalah orang yang paling banyak masuk neraka. Di suatu hari diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, kata beliau ini dua ya, Idul Adha atau Idul Fitri, keluar menuju tempat sholat. Itu beliau melewati para wanita seraya bersabda kepada mereka, ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Fakulna wa bima ya Rasulullah? Qala tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kebanyakan dari penghuni neraka itu apa? Dari kalian, dari para wanita. Fakulna, maka wanita itu berkata, ya para wanita itu berkata, kemudian ada yang bertanya, apa sebabnya ya Rasulullah? Bima ya Rasulullah, dengan sebab apa ya Rasulullah? Para wanita tadi kebanyakan masuk neraka. Maka kata beliau, tuksirna la'an wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu banyak melaknat. Kalian itu banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Terjadi atau tidak ini? Banyak terjadi. Banyak melaknat, suka mencela dan mengingkari kebaikan suami. Setelah itu kata beliau, perhatikan setelahnya, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Kata Nabi SAW, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Perhatikan ya, laki-laki itu bisa lebih cepat hilang akalnya dan melemah. Karena apa? Dari kalian, kata Nabi SAW. Perhatikan ini ya. Wa man nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah. Jadi perhatikan ya. Kata Nabi tadi apa? Aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Maksudnya ini apa? Itu wanita ini orang yang lemah akal dan kurang agama. Maka wanita itu bertanya lagi, kenapa? Bukankah kata Nabi SAW dikatakan kenapa? Dikatakan kurang akal dan lemah agamanya. Maka Nabi SAW menjawab, bukankah persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian laki-laki? Nah, itu dikatakan apa? Lemah akalnya. Dan bukankah seorang wanita itu bila sedang haid dan dia tidak sholat dan puasa, begitu ya, kalau dia haid tidak sholat tidak puasa, maka itu dikatakan kurang agama. Jelas ya? Maka wanita itu menjawab, benar. Bukankah begitu kata Nabi? Iya benar. Maka beliau berkata, itulah kekurangan agamanya. Karena apa? Kalau dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Jadi wanita ini, mereka itu walaupun dia lemah, lunglai, tapi mampu dia cepat menghilangkan akal laki-laki. Dipaham ya? Dan itu tafsir dari ayat tadi apa? Khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia itu dijadikan dia bersifat lemah. Apa artinya? Karena akal laki-laki itu bisa tiba-tiba hilang ketika dia tergoda dengan wanita. Hilang akalnya bahwa dia telah punya istri, hilang akalnya telah punya anak, hilang akalnya bahwa begini dirinya dia. Kadang yang selingkuhannya itu lebih jelek dari istrinya. Itu kadang terjadi itu. Pernah ada teman cerita, ketika dia bertemu teman SMA-nya ini lebih tua dari istrinya, tapi kenapa terasa SMA kembali? Ini bahayanya ini. Jelas. Padahal lebih tua dari istrinya, ketemu dia teman SMA-nya, bergelut lagi, bertemu lagi, seakan terasa masa SMA lagi. Padahal tua. Nah, itu tadi hilang akalnya dia. Dipahami para istri ini, dengar ini ya. Bersama dengan itu hati-hati juga para istri. Jangan suka sembarangan, nanti bisa menggoda laki-laki, hilangkan akal para lelaki. Nah, begitu. Tapi bersama dengan itu para wanita itu, kalau mereka menjadi wanita yang solihah, apa kata Nabi?
Dunia itu dijadikan perhiasan. Setelah itu apa Nabi sebutkan? Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Itu wanita yang sholihah itu keberuntungannya besar. Dia menjadi perhiasan yang paling hebat di dunia. Kalah itu emas satu gudang, satu gunung, satu lembah. Karena dia perhiasan yang paling hebat. Sehebat apapun perhiasan dunia, tapi dengan istri yang sholihah itu lebih hebat perhiasannya. Maksudnya apa? Dia menjadi perhiasan kita. Ketenangan, kesenangan, dan kegembiraan ada padanya. Makanya para istri itu kan dilarang. Kalau suaminya minta, kasih cepat. Kata Nabi, walaupun dia sementara berada di dapur, sementara memasak, sementara mencuci di sumur, sementara dia naik kendaraan di atas kuda, kalau suaminya mau segera layani, supaya tidak hilang akalnya suami. Karena tadi tidak mampu mereka menahan, bersabar terhadap syahwat biologisnya. Ini menyebabkan manusia banyak terjatuh dalam perbuatan zina, walaupun dia sudah punya istri 1, 2, 3 dan selebihnya, tapi karena dia tidak mampu menahan, tambah lagi istrinya tidak mau, tidak mau lagi, akhirnya hilang akalnya dia, cari yang bisa, begitu ya. Itu yang menyebabkan sebagian manusia yang tidak berakal, kurang agamanya, jatuh dalam perbuatan melanggar aturan agama. Dipahami sampai di sini? Baik, semoga Allah melindungi kita dari fitnah yang besar ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita dari hamba-hamba Allah SWT yang solih dan solihah. Semoga Allah SWT menjadikan kita istiqomah di atas kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.